Saya akuntan. Ya, Ketika ya. ditanya 7 tambah 4 berapa? Akuntan akan tanya lagi, Bapak maunya berapa? Loh, ini bukti dari bagaimana akuntan bisa mengubah angka kan? Saya sampai guyonan gini. Berarti kalau DPR setuju terhadap suatu undang-undang pajak, rakyat siap dirampok. Kepentingan petugas pajak ingin wajib pajaknya bayar gede. Wajib pajak ingin bayarnya sekecil-kecilnya. Oke. Dan tadi ya, karakteristik pajak tuh maksa. Nggak ada yang mau bayar pajak gede. Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ganang Adrian yang akan membawa Anda dalam perbincangan dengan berbagai topik yang dikemas secara bernas, luas, dan tuntas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu bisa dibilang tema yang mungkin berkepanjangan ya. Karena usai Rafael Alun Trisambodo tersangkut beberapa masalah, mulai dari harta kekayaannya tidak wajar, kemudian juga pejabat-pejabat dari DJP dan juga Bea Cukai ikut tersangkut. Nah, kita akan membahas dari sisi lain, yaitu mengenai kong kali kong pajak di Indonesia, mulai dari pejabat pajaknya hingga petugasnya. Nah, seperti apa memangnya kong kali kong pajak di Indonesia sendiri? Kita akan berbincang bersama dengan Pak Priyanto Budi Saptono. Beliau ada Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute dan juga dosen Universitas Indonesia. Halo Pak Priyanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah, siap Mas Ganang. Pak, ini kita bicara soal kong kali kong ya, terlepas dari kasus Rafael Alun dan juga beberapa pejabat pajak lain yang bisa dibilang mereka menyembunyikan harta kekayaannya tidak sesuai dengan LHKPN, Pak. Nah, sebagai awal nih Pak nih, memangnya Bapak melihat itu seperti apa Pak tentang harta-harta kekayaan dari para pejabat publik yang tidak wajar kemudian baru menjadi sorotan publik akhir-akhir ini? Ya, masalah tidak wajar kan kembali ke profil. Oke. Jadi cerita dari PPATK kan antara profil yang bersangkutan pejabat negara atau pegawai negeri sipil dengan hartanya. Match ya? Tidak match. Tidak match karena ketika dia punya penghasilan, baik penghasilan gaji, tunjangan termasuk tunjangan kinerja, dihitung per bulan, per tahun, kemudian ini nggak akan cukup menutupi tambahan harta. Berarti kan pilihan berikutnya adalah dia punya tambahan harta yang berasal dari penghasilan di luar PNS. Ya. Pertanyaan berikutnya kan, ini melawan hukum atau tidak? Kan di situ. Ya. Kalau memang punya bisnis, ya ada juga memang. Karena teman-teman DJP ada juga yang berbisnis. Tinggal masalahnya bisnisnya memenuhi standar etika sebagai PNS atau tidak. Gitu. Dan pendapatannya wajar atau tidak, balik lagi yang tadi. Pendapatan wajar atau tidak, memang kalau ngelihat segitu kenaikan investasi manapun dalam setahun nggak dapet tuh. Ya memang paling gampang ya hibah. Hibahnya dari siapa ya, dari siapapun. Nah, karena Bapak langsung masuk ke hibah nih, kita langsung masuk aja ke obrolan utama nih Pak nih. Mengenai hibah nih Pak nih. Sebenarnya di DJP sendiri, kalau kita bicara tentang hibah ya, ketika kita pelaporan pajak, ketika saya wajib pajak melakukan pelaporan, terus kan mungkin skemanya berubah ya Pak ya. Dulu kan kita langsung tatap muka, terus sempat dirubah self assessment. Apakah itu berpengaruh Pak terhadap tradisi-tradisi yang bisa dibilang kong kali kong tadi nih, yang seperti awal tadi saya bilang? Saya biasa mengawali dari manusia itu makhluk sosial. Dia akan selalu mencari orang yang bisa bekerja sama. Jadi nantinya akan ada hubungan mutualisme. Tinggal hubungan mutualisme ini kita maknai sebagai sesuatu yang positif, muncullah sinergi. Ketika hubungan mutualisme ini kita maknai sebagai sesuatu yang negatif, itulah yang nantinya ada kong kali kong.
Oke. Secara positif kita akan membentuk suatu tim untuk mencapai suatu tujuan, karena manusia homo socius. Ya. Tinggal timnya, kalau positif bisa tim, bisa grup. Ya. Bisa teamwork, bisa kelompok. Ya. Walaupun kelompok bisa juga kelompok bersenjata, itu juga ilegal. Tapi kalau udah ngomong geng, konotasinya peyoratif, negatif. Jadi kalau ngeliat kayak gini sangat wajar. Saya punya kantor, saya akan mencari orang-orang manajer yang bisa bekerja sama dengan saya. Oke. Tinggal masalahnya tujuannya positif atau negatif. Oke. Nah, demikian. Oke. Berarti kalau kita bicara tentang pemberitaan yang lumayan mengejutkan juga nih Pak, nih tentang kong kali kong itu tadi, disebutkan kalau ternyata kong kali kong antara wajib pajak dengan petugas pajak itu sendiri sudah ada sejak zaman Belanda. Dan itu Bapak juga salah satu yang mengiyakan itu, mengamini dari artikel di bisnis.com. Boleh diceritakan Pak, kenapa bisa dari zaman Belanda? Ya. Jadi ceritanya saya sedang meneliti untuk disertasi saya di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengkaji tentang akuntansi pajak. Oke. Jadi ada dua domain ilmu, ilmu akuntansi, ilmu pajak. Oke. Ilmu pajaknya dari ilmu administrasi. Dan yang menarik adalah dari sisi akuntansi. Saya akuntan. Ketika ditanya 7 tambah 4 berapa? Akuntan akan tanya lagi, Bapak maunya berapa? Loh, ini bukti dari bagaimana akuntan bisa mengubah angka kan? Ya. Kasus laporan audit perusahaan penerbangan, tadinya rugi bisa laba, akuntan. Oke. Disitulah nanti akan bermain etika. Makanya ada fraud accounting dari sisi akuntansi. Oke. Dan akuntansi ini merupakan bagian dari sebuah perilaku. Perilaku itu kompleks manusianya. Tapi sebentar Pak, maaf motong. Tapi itu jadi sesuatu hal yang wajar kah Pak ketika 7 tambah 4 maunya berapa? Loh, itu terjadi. Nah, nanti yang bermain etika, Mas. Yang bermain etika. Ketika standar akuntansinya ini punya fleksibilitas, bisa kita pakai, nggak ada masalah. Silahkan. Oke. 7 tuh Pak, tambahin dong. 7 tambah 4 jangan 11, 12. Oke. Secara sederhana, secara accounting, kita tagih. Hei pelanggan, gua kirim invoice ya, tapi bayarnya tetap tahun depan. Bisa kan? Bisa, pendapatan dapat tuh. Ya. Hei vendor, tolong lu jangan nagih gua dulu Desember ini, nagih bulan depan. Biayanya turun, naikkan laba. Itu. Sebaliknya gitu. Ditambah nanti bicara pajak. Di situ akan bermain. Pajak itu punya basis apa? Pembukuan. Pembukuan itu punya basis akuntansi. Oke. Makanya sekarang kita belajar di akuntansi ada behavioral accounting. Akuntansi keperilakuan. Di pajak kita belajar perilaku kepatuhan. Nah, terus ketika Mas Ganang bertanya, kenapa sejak dulu? Nah, setelah saya teliti, ada beberapa artikel, beberapa juga disertasi. Jadi, ceritanya begini. Kita menggunakan pajak sejak zaman Belanda, 1925. Ya. Acuan kita adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Udah lahir belum? Belum dong Pak. Nah, 1925. Ya. Itu berlaku sampai 1983, Mas. Waduh. Ordonansi Pajak Perseroan. Oke. Nanti ada tambahan lagi PBDR, Pajak Atas Bunga Dividen dan Royalti tahun 71 sampai 83. Oke. Pada saat itu perhitungan pajak menggunakan istilah official assessment. Artinya petugas pajak yang datang menghitung, Pak jangan kegedean, bisa nggak ini? Saya memahami orang nggak mau bayar pajak gede. Kenapa? Cikal bakalnya begini. Gimana tuh Pak? Di Amerika pajak kita kan merujuk ke Amerika. Di sana muncul taxation is robbery. Oke. Pajak tuh ngerampok. Ya. Sekarang gaji 10 juta. Sampai di rekening tinggal berapa? Ya. Minta izin nggak? Enggak. Itu ungkapan muncul di Amerika. Muncul lagi taxation is legalized robbery. Oke. Pajak itu Paham. ngerampok.
Tapi legal. Nah, akhirnya muncul ungkapan ketiga. Taxation without representation is robbery. Pajak tanpa perwakilan itu perampokan. Tanpa perwakilan jadi suatu hal yang penting, Mas. Kenapa? Perwakilan itu representasi rakyat. Ada di mana? DPR. Dengan kata lain, pajak tanpa persetujuan DPR itu ngerampok. Dan ternyata undang-undang kita, undang-undang dasar kita mengadopsi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan undang-undang berdasarkan undang-undang. Saya ulangi. Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pertanyaan saya, undang-undang siapa yang ngesahin? DPR. Siapa DPR? Wakil rakyat. Saya sampai guyonan gini. Berarti kalau DPR setuju terhadap suatu undang-undang pajak, rakyat siap dirampok. Tapi nggak boleh gitu ya. Artinya karakteristik maksanya ada. Tapi nggak boleh, itu yang jelaskan bukan perampokan. Tapi karakteristik maksanya ada. Profesor Sumitro, guru besar hukum dari Unpad tahun 71, ngomong juga. Karakteristik maksa itu di mana? Ya di ngerampok. Oke. Nah, jadi seolah ada kesan maksa. Jadi orang nggak mau bayar pajak. Gimana caranya? Nah, itulah tinggal pilihannya menghemat pajak dengan cara apa nih? Legal atau ilegal? Itu nanti berkembang lagi, Mas. Oke. Legal atau ilegal gitu ya. Legal kita kenal dengan istilah tax planning. Ya. Ada lagi kita kenal dengan tax avoidance. Itu legal. Ilegal dengan tax evasion. Teori berkembang lagi. Tax planning legal sesuai spirit pembuat aturan. Hei, wajib pajak nih, kalau lu mau menghemat pajak nih, gua kasih caranya. Ada di undang-undang. Silakan manfaatkan insentif. Silakan manfaat fasilitas. Silakan sumbangan, nanti ini caranya. Itu legal sesuai spirit. Yang kedua, legal tapi nggak sesuai spirit. Cari celah. Itulah tax avoidance. Cari celah, di situ apa? Cari celah. Celah apa? Peraturan nggak akan sempurna. Buatan manusia. Makanya terus berubah. Nah, ini yang sering dipakai. Sekarang pun kantor pajak sudah mulai tanda kutip, bukan kantor pajak sebetulnya, pemerintah dimanapun. Pokoknya kalau legal, nyari celah, tujuannya ini nggak boleh. Jadi ceritanya ada 3. Tax planning, tax avoidance, tax evasion. Tax planning, oke, clear. Tax avoidance ditarik-tarik. Caranya kantor pajak narik supaya itu tax evasion, berarti melanggar. Wajib pajak narik supaya tax planning. Nah, kalau udah mentok nggak bisa lagi, minta tolong ke oknum. Itulah yang sering kali disebut sebagai kong kali kong. Nah, dulu terjadi karena menghitung pajaknya dilakukan oleh petugas pajak. Nah, sekarang tahun 83 sampai sekarang memang self assessment. Tapi penelitian lain mengatakan betul self assessment. Kenyataannya apa? Official. Tetap harus ada petugas pajak yang Kenapa? membantu. Pas pemeriksaan. Nah, di situ. Pas pemeriksaan official assessment. Yang dipakai mana? Bukan self assessment menurut SPT, tapi hasil pemeriksaan. Kita nggak setuju, fight. Nah, sengketa pajak terus meningkat, Mas. Gitu. Itu cerita kalau ditanya tadi kenapa dari zaman Belanda, karena saya mendapati penelitian ketika saya meneliti, dan ternyata memang menarik kenapa? Pajak akan melibatkan akuntansi, akan melibatkan hukum perdata. Nah, kemudian kalau tadi bicara tentang 3 pilihan tadi itu, Pak. Ketika ada yang legal, ada yang ilegal. Sebenarnya kan mungkin saya bisa bilang ketika kita bicara soal legal, ada batasan informasi yang tentang pajak yang legal itu seperti apa. Mungkin banyak dari masyarakat belum tahu atau belum paham, atau keterbatasan informasi. Kita bicara sebut saja demikian lah ya, Pak. Keterbatasan informasi dan sebagainya. Akhirnya sebetulnya dia melakukan yang ilegal. Itu gimana, Pak, kalau Bapak melihatnya? Jadi gini, ini juga menarik ya. Pajak itu kompleks, Mas.
Apa arti kompleks? Sekarang gini, mengapa disebut kompleks perumahan? Karena banyak. Bukan. Coba bayangkan rumah ada 100 unit, gak ada nomornya, gak ada jalannya. Oke. Mas Ganang mau nanya, Dasar. rumah si ini mana? Nyarinya karena sama semua. Iya. Itu kompleks, Mas. Kita susah membedakan itu. Oke. Sekarang ini aturan itu semakin kompleks. Dan itu karakteristik, saya ada bukunya. Jadi karakteristik negara modern, peraturannya semakin kompleks. Kenapa kompleks? Harus mengakomodasi kepentingan banyak. Ya. Lama-lama kompleks, berubah lagi. Nah, ketika kita mau nutup satu, Yang lain kebuka. yang lain yang baru kebuka. Itulah ambivalensi. Oke. Itu saya melihat penelitian complexity index kita lumayan tinggi. Artinya memang ribet. Yang ribet paling ribet memang 3 ribet ini dari 96 itu Amerika lah. Itu banyak banget aturannya. Nah, kita di 46. Artinya begini. Kalau Mas baca, saya sering ngisi seminar, bingung. Ini misalkan ada pasal gini, itu nanti ditarik lagi di bawahnya. Nanti bawahnya lagi. Saya ingin CSWT aja bingung, Pak. Nah, itu kan. Padahal tiap tahun ya. Iya. Pasti ada teman yang bantu lah. Iya, Pak. Kan Untuk ngingetin ini di bagian sini, Makanya muncul 2 fenomena. Iya. Fenomena pertama, honest perplexity. Oke. Perplexity jujur, perplexity bingung, honest jujur. Swear, saya bingung. Itu yang pertama. Jadi udah swear, saya bingung. Iya. Jadi bingungnya jujur. Bingungnya jujur. Honest perplexity. Nah, yang kedua, creative compliance. Itu konsultan itu. Jadi bagaimana patuh tapi kreatif. Dan faktanya kita bisa lihat. Misal, tujuan ganjil genap apa, Mas? Mengurangi macet. Berarti supaya masyarakat pindah ke public transportation. Iya. Kenyataannya Cari jalan lain supaya beli mobil baru. Oh iya benar. Ini mobil baru. Yang platnya beda dari. Iya, supaya apa? Melanggar? Tidak. Sesuai spirit? Tidak. Iya. Spiritnya adalah lu pindah ke public transportation, tapi lu beli. Salah? Tidak. Itu yang disebut tax avoidance, Mas. Legal avoidance ya dari itu. Akhirnya sekarang mau diganti lagi. Nah, dulu sama kan ketika 3 in 1. Ya. Tujuannya sama, mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetan bisa berkurang, tapi muncul joki. Efeknya kan ambivalen gitu loh. Ganti lagi. Itu selalu terjadi. Jadi nggak cuma di pajak. Di tempat lain pun sama. Berarti regulasinya ya, Pak ya? Iya, regulasi. Oke. Paham. Kemudian kalau Bapak melihat sendiri di dalam DJP dan juga baik DJP ataupun ya kita lihatnya lebih sempit lagi ya Pak ya tentang petugas pajak dan juga wajib pajak. Biasanya kong kali kong itu seperti apa sih Pak? Kalau kita bicara kong kali kong ya Pak? Pertama karena beda kepentingan. Oke. Kepentingan petugas pajak ingin wajib pajaknya bayar gede. Wajib pajak ingin bayarnya sekecil-kecilnya. Oke. Dan tadi ya, karakteristik pajak tuh maksa. Nggak ada yang mau bayar pajak gede. Termasuk petugas pajak sendiri. Buktinya kan Alun harta segitu pajaknya nggak ini. Ya. Nah, bahkan dia petugas pajaknya sendiri. Iya, petugas ini. Jadi memang terus terang kalau kita merunut ke sejarah itu terjadi pada saat penghitungan pajak. Ya, pada dulu sebelum tahun 84 ya, berarti 83 ke belakang itu kan menghitung pajak secara official. Disitulah negosiasi. Dan sekarang saya melihat negosiasi memang sempat ada di pengadilan. Oke. Kasus Gayus. Oke. Keberatan pengadilan. Pengadilan tuh. Jadi kita bisa main dengan tanda kutip oknum panitera, oknum hakim. Oke. Itu dulu Gayus. Gayus kebongkar karena dia teriming-imingi oleh bunga deposito gede di bank BUMN. Dia mindahin dana dari safe deposit box ke sana. Bapak PPATK langsung masuk radar. Lu 3A, hartanya puluhan miliar, profilnya nggak nyambung. Mulai dari situ. Nah kemudian
diperbaiki di pengadilan pajak. Sekarang alhamdulillah jauh lebih bagus pengadilan pajak. Oke. Tapi kemudian di DJP keberatan masih oke lah. Karena apa? Seringkali numpang lewat. Keberatan ya sudahlah dianggap nih ke pengadilan. Jadi titik krusial yang masih belum diperbaiki di pemeriksaan. Masih di pemeriksaan, Pak. Kenapa? Jadi gini. Contoh ya, saya nulis angka. Menurut saya 6. Menurut Ya. Mas Ganang? Bisa 7, bisa 8. Enggak, ini. Oh ya, 6. Dari Mas Ganang posisinya 9. 9. Artinya apa? Muncul banyak masalah karena multitafsir terhadap peraturan. Enggak, pokoknya saya angka katakanlah misalnya Ya. atau kebaliklah. Saya petugas pajak. Mas Ganang wajib pajak. Enggak, saya 9. Enggak 6 kok. Nah, sebetulnya posisi kuat. Tapi saya enggak mau petugas pajak, enggak oknum petugas pajak mau terima. Pokoknya gua 9. Pak, janganlah, Pak. Nah, Negosiasi. itulah yang terjadi. Itu. Ya wajib pajak dibantu banyak. Dibantu ya. Tapi kemudian ketika ada oknum, saya sebut oknum jangan petugas pajak ya, oknumnya. Nah, tadi Dibantunya dalam tanda kutip. dibantunya diturunin. Jadi seringkali ceritanya begini. Misalkan utang 10 miliar. Diturunin jadi 1 miliar. Nah, yang 9 miliar misalkan ini contoh aja bagi 2. Oh, oke. Jadi petugas pajaknya dapat 4,5 oknumnya. Kemudian wajib pajaknya bisa menghemat 4,5. Oke. Tadinya kan harus 10 miliar. Tapi negosiasi ke kas negara 1, ke oknum petugas pajaknya 4,5. Berarti bisa menghematkan. Oke. Nah, itu menghemat tadi tax evasion, melanggar. Tapi kalau misalkan kita sepakat, nggak ada yang tahu, yang lain nggak tahu ini, ya kita aja. Sulit. Walaupun memang petugas pajak pasti tanda tangannya kan nggak sendiri. Anggota, ketua, supervisor, kepala kantor. Ya. Nah, itulah kenapa beberapa waktu yang lalu, misalkan ada kepala kantor kena di PMA. Ini kan dulunya kepala kantor juga kena. Berarti dia merembet bisa ke anak pemufakatan buahnya. jahat Nah, itu tadi, Pak. Iya, gitu. Itu yang disebut kong kali kong. Tapi memang sulit. Karena apa? Ya bagaimana caranya supaya nggak ketahuan, tidak masuk radar KPK. Nah, ketahuannya biasanya nggak langsung. Oke. Contoh, Gayus dari mana ketahuannya? Kan dia mindahin dana. Karena mindahin. Iya. Kalau nggak dipindahin, Iya. ya. Ini dari mana? Yang RAT. Kasus Kasus Mario. anaknya. Iya, itu. Oke, mungkin ketika kita bicara soal regulasi nih Pak, nih artinya harus ada yang diperbaiki Pak dari celah-celah itu tadi. Dari pandangan Bapak sendiri, bagian mana Pak yang harus diperbaiki untuk regulasinya? Ya, memang ada usulan undang-undang perampasan aset itu ya. Oke. Jadi artinya kalau ini dirampas, tapi itu bukan domain saya, karena itu domain dari hukum pidana kan. Nah, hukum pidana berarti kan di situ nanti akan berlaku lex specialis sistematis. Ini ada aturan khusus, aturan umumnya di KUHP, tapi ada aturan khususnya. Sebetulnya pajak ada aturan khusus tentang pidana, tapi lebih mengarah ke perbuatan yang diduga dapat merugikan pada pendapatan negara. Kalau hukum pidana pajak sebatas itu. Ya. Sementara kalau hukum pidana umum ataupun yang khusus tadi kayak tipikor atau yang misalnya undang perampasan aset, nah, itu di luar domain saya. Nah, saya melihat memang 51 ribuan lah ya. Ini ada yang mengatakan 51 ribuan pegawai Ditjen Pajak itu masih banyak kok yang bagus itu. Tapi kan pepatah mengatakan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau saya ngobrol dengan teman-temannya bagus, ya mereka yang nggak terpengaruh. Dan mereka juga ada yang tanda kutip harus mutasi ke sana kemari gitu ya. Tapi memang ada oknum yang. Jadi kalau saya lihat teman-teman di DJP, mereka memang membangun bagaimana mental dari spirit. Kalau saya mengistilahkan spirituality at work, membangun spiritualitas di tempat bekerja. Makanya kan teman-teman DJP itu punya rata-rata KPP punya masjid, kemudian rame. Tapi kan kembali lagi nih, etika, akhlak kalau bahasa ini ya.
nggak ada akhlak atau itu yang akan berpengaruh. Siapa sih yang nggak senang dapat harta besar, Mas? Itu. Tinggal masalahnya kan berpikir ini dari cara yang bagaimana. Itu berbakat mana. Nah, ini memang kehidupan hedon ya itu mempengaruhi. Di samping tadi living style. Sudah gede gini, nikmat Mas. Hidup mewah gitu ya. Punya mobil. Siapa yang nggak mau ya? Iya, siapa yang nggak mau? Enak lagi gaji segitu tapi kemudian pendapatannya lebih dari yang ini kan. Nggak berpikir bagaimana ini. Ya, kalau saya dulu berpikir ini anak istri saya ini gimana nih? Dikasih makan dari harta haram kalau bahasa agama saya. Tapi kan nggak berpikir, kadang-kala orang nggak berpikir seperti itu. Menikmati, nikmatnya aja. Iya, nikmat saat. Jadi memang aturan apapun pasti punya celah. Oke. Ketika kita tutup ini pasti muncul celah yang lain. Karena nggak akan sempurna aturan. Jadi lebih ke orangnya. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih. Sentimen publik terhadap kasus pajak ini benar-benar istilahnya memicu trust issue ya Pak ya. Jadi kepercayaan publik berkurang dan kekhawatiran dari pemerintah sendiri, pelaporan pajak terus juga tingkat pembayaran pajak takutnya merembet kemana-mana. Nah, Bapak melihatnya apa yang perlu diperbaiki Pak dari terutama untuk dari Kementerian Keuangan, DJP, Bea Cukai supaya kedepannya bisa ibaratnya kalaupun ada kasus demikian lagi ada hal-hal yang kemudian tidak merusak citra mereka gitu Pak. Karena saya ngelihat Ibu Sri Mulyani tampil di publik itu cukup kayaknya pusing juga Pak untuk mengatasi hal-hal begini Pak. Ya, beliau mengatakan kan karena nilai setitik rusak susu belanga. Saya juga mengatakan itu. Kemudian betul efeknya karena kan coba ditulis anak pejabat pajak awalnya. Jadi pajak. Nah sekarang muncul lagi alumni STAN. Saya alumni STAN juga. Padahal kan nggak disebut, dia juga alumni FISIP UI loh. Tapi nggak disebut alumni STAN-nya malah. Itu kan? Ya nggak apa-apa lah, itu nggak apa-apa. Memang siapa yang ngomong ya kita nggak bisa menyalahkan. Mereka punya hak. Nah, yang jelas efeknya ada, tapi saya melihat psikologis. Buktinya apa? Oke, kasus angin tahun lalu, target penerimaan lewat ya kan? Dan sekarang betul itu. Jadi ada dua ya, kepatuhan formal sama kepatuhan material. Kepatuhan formal lapor SPT, material isinya. Saya punya keyakinan nggak akan berpengaruh terhadap ini. Ya daripada negative thinking, mendingan positive thinking. Kenapa? Buktinya tahun lalu angin Pak itu sampai sekarang belum kelar loh Mas. Tetap tercapai. Bahkan pertumbuhan. Ini sekarang pun saya ngeliat, saya kan rutin ditanya tuh. Kalau Menteri Keuangan habis press conference tentang APBN kita, pertumbuhannya positif Mas. Bagus. Itu hanya di media lah. Nggak apa-apa ya, di media nggak apa-apa. Ungkapan kekesalan, kekecewaan itu nggak apa-apa. Nah, kalau mereka nggak bayar, hati-hati. Jadi DJP itu sudah punya instrumen dari yang lunak sampai yang ini. Kasarannya, kalau saya baca di literatur, DJP itu pakai ala Roosevelt, Theodore Roosevelt. Speak softly and carry big stick. Lu mau apa? Mau lunak? Oke, gua kasih. Speak softly, gua lunakin. Kalau lu ngemplang, gua punya aturan nih sampai ke pidana. Gitu. Jadi percuma juga masyarakat kemudian nggak bayar pajak ini. Ya percuma juga karena DJP punya ini. Dia punya waktu sampai 5 tahun. Saya kejar. Kalau nggak sekarang nggak apa-apa lah. Mereka ini kemudian 4 tahun kemudian. Jadi saya melihat untuk masyarakat udahlah kecewa, tapi tetap bayar pajak harus itu. Kenapa? Ya saya pun juga nggak mau bayar pajak gede. Tapi kalau udah nggak bisa diotak-atik ya sudahlah. Kita anggap ikhlas. Tujuannya apa? Ya mudah-mudahan dapat yang lainnya. Ya mudah-mudahan lebih baik. Dan kita kan pakai jalan gratis ya. Jembatan gratis ya. Itu kan dari pajak juga gitu. Saya melihatnya seperti itu. Cuman memang saya sering kali tax awareness-nya. Ya. Saya kalau udah bayar lebih nggak mau saya klaim. Repot diperiksa juga. Ya sudahlah ikhlaskan aja gitu. Nah, jadi kalau efeknya gede iya,
ke perasaan, tapi ke realisasinya saya nggak melihat itu dominan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Prianto untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis. Semoga bisa jadi insight baru untuk Sobat Bisnis dan juga jadi lebih lebih aware ya semoga untuk bayar pajak dan lain sebagainya, dan juga lapor pajak juga. Walaupun ada kasus yang cukup berkepanjangan, jangan membuat istilahnya jangan membuat awarenessnya berkurang ya Pak ya untuk membayar pajak dan juga melapor pajak. Boleh tambahan? Boleh tambahan Pak. Oke. Paradigma pelayanan pajak kan ada 2. Yang pertama, cop and robber. Oke. Cop itu petugas pajak, robber itu perampok, itu ada di wajib pajak. Janganlah ini. Jadi seolah-olah petugas pajak curiga wajib pajak, nggak benar. Oke. Ujungnya apa? Kepatuhannya meningkat tapi dipaksa. Dipaksa ya. Jadi ada keterpaksaan. Iya, enforced compliance. Enforced compliance, kepatuhan dipaksa. Mendingan paradigma service and trust. Oh, oke. Terus tingkatkan layanan. Karena di situ akan muncul trust dari wajib pajak. Layanan bagus, kemudian ini respon cepat tetap ini dengan harapan trust wajib pajak meningkat, akhirnya muncul voluntary compliance. Patuh, sukarela. Oke. Saran juga nih untuk pemerintah berarti apa? Jadi ya, tetap ini terus pokoknya pelayanan agar jadi paradigma dalam literatur ya 2 itu. Service and trust sama cop and robber. Ya cop and robber tinggalkan. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga dicurigai wajib pajak gitu ya. Ngemplang ya ini ya, itu yang repot. Yang mendingan service and trust, itu enak. Demikian Mas. Oke. Terima kasih banyak Pak Prianto untuk ngobrol-ngobrolnya. Oke, Sobat Bisnis, itu tadi obrolan bersama Pak Prianto tentang kong kali kong pejabat pajak. Semoga bisa menjadi informasi baru untuk Sobat Bisnis dan juga bisa bermanfaat untuk Sobat Bisnis. Saya Ganang Adrian, sampai jumpa di episode berikutnya.